Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Yoga Prasetyawan dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan login menggunakan Kodular. Yang pertama, kita buka Kodular kreatornya, kemudian kita pilih screen 1. Kemudian kita ke halaman login page. Di sini ditampilkan email. Email ini menggunakan label 1. Dalam login page kita menggunakan vertical arrangement. Kemudian di bawah email kita menggunakan text box 1. Kemudian pada tampilan password menggunakan label 2. Kemudian bawahnya menggunakan text box 2. Kemudian bawahnya menggunakan space dengan hack 2%. Kemudian pada login menggunakan button 1. Kemudian bawahnya lagi keterangan sync up menggunakan button 2. Di sini kita juga memasukkan TiniDB dan notifier pertama. Kemudian kita lanjut ke daftar. Di sini pada halaman registrasi page, pertama kita masukkan vertical arrangement, kemudian masukkan label nama, kemudian pada text box 1 digunakan untuk nama, kemudian emailnya menggunakan label 3, kemudian bawahnya text box 3 untuk email, kemudian pada password kita menggunakan label 2, bawahnya menggunakan text box 2 untuk menambahkan password. Kemudian kita kasih spasi menggunakan hack 2%. Kemudian pada tombol sync up kita menggunakan button 1. Kita juga memasukkan TiniDB 1 dan notifiernya. Kemudian kita lanjut ke halaman utama. Pada halaman utama ini pertama kita masukkan email dengan label 1. Kemudian text box 1 untuk menambahkan email. Kemudian nama label 2. Kemudian text box 2 untuk menampilkan nama. Kemudian label 3 untuk password. Kemudian text box 3 digunakan untuk menambahkan password. Kemudian bawahnya kita menggunakan button 1 untuk edit, button 2 untuk delete atau hapus, dan button 3 untuk logout atau keluar. Kita juga memasukkan list view, kemudian TiniDB dan notifiernya. Selanjutnya kita masuk ke blog. Kita pilih screen pertama dulu. Yang pertama kita masukkan itu fungsi loginnya, kemudian kita tambahkan local database dan kita masukkan create empty list. Pada initialize local database kita masukkan set database, kemudian tambahkan split text. Dalam split text kita tambahkan cal TiniDB yang pertama. Di dalam cal TiniDB pertama kita pada tampilan teks kita masukkan text box 1, kemudian value-nya kita kosongkan, kemudian untuk add-nya kita pilih 1 atau space. Kemudian set database-nya kita masukkan if then, kemudian kita tampilkan text box 1. Pada text box 1 kita pilih replace all text, kemudian kita masukkan select list item list, kemudian masukkan get database, kemudian pada indeksnya kita isi 2. Kemudian pada replace all text-nya pada segmen kita masukkan email,
Kemudian pada replace-nya kita space. Kemudian pada textbox 2 kita masukkan replace all tag-nya. Pada get database indeksnya ada 3. Kemudian segmennya password, replace-nya space atau kosong. Kemudian pada if then kita masukkan notifier pertama. Pada notice-nya kita ketik login sukses pada teks. Kemudian notifiernya kita tambahkan open another screen. Kemudian kita masukkan halaman utama. Kemudian yang terakhir pada if else kita masukkan notifier pertama. Pada notice-nya kita masukkan username dan password salah. Kemudian pada when button 1 klik kita masukkan if then-nya dulu. Kita pilih text box pertama. Kemudian kita kosongkan dan text box 2 juga sama. Pada kalau notifier pertama, pada notice kita masukkan teksnya, username dan password tidak boleh kosong. Kemudian pada else-nya kita masukkan call fungsi login dan call bersih. Kemudian yang terakhir pada do to bersih kita masukkan set text box pertama, kita kosongkan. Kemudian text box 2 juga sama. Kemudian pada button 2 klik kita pilih open another screen, kita masukkan teksnya daftar. Kemudian kita lanjut ke daftar. Pada tampilan daftar kita masukkan button 1 klik, kemudian kita pilih if then. Kemudian kita masukkan text box pertama dan text box 2 dan text box 3. Pada if then-nya kita masukkan notifier pertama. Kemudian pada notice-nya kita masukkan teksnya, username dan password tidak boleh kosong. Kemudian pada if else kita masukkan CaltiniDB pertama dan teksnya text box 3. Kemudian value to store-nya kita masukkan join. Kita masukkan nama, text box pertama, space, email, text box 3, space, lagi, password, kemudian text box 2. Text box 2, teks. Kemudian pada CaltiniDB kita tambahkan notifier pertama. Pada notice-nya kita masukkan teks registrasi berhasil. Kemudian kita pilih open another screen. Kemudian kita masukkan screen-nya screen 1. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman utama. Yang pertama kita untuk tampilan datanya kita pilih local data, kemudian masukkan create empty list. Kemudian pada local data kita masukkan for each item. Kemudian kita tambahkan CaltiniDB yang pertama. Pada for each item kita masukkan add item. Kemudian pada listnya kita pilih get data. Dan untuk itemnya kita masukkan TiniDB yang pertama. Untuk teksnya kita pilih get item dan value if teksnya kita kosongkan. Pada for each item kita tambahkan lagi set list view, kemudian kita pilih elemen, kemudian kita pilih get data. Untuk set list view-nya kita tambahkan text box 1. Kemudian pada when button 2 klik kita tambahkan CaltiniDB yang pertama, kemudian pada teksnya kita masukkan text box 1. Kemudian pada TiniDB yang pertama tadi kita tambahkan tampilan data. Kemudian untuk button 3 kita masukkan open another screen. Terus kemudian kita tambahkan teksnya screen 1. Untuk halaman utama kita masukkan tampilan data. Selanjutnya kita masuk ke list view yang pertama. Kemudian kita masukkan set
textbox 1 yang berarti salah, kemudian set textbox 2 yang berarti benar, set textbox 3 yang berarti benar. Kemudian bawahnya kita masukkan textbox 1, kemudian bawahnya textbox 1 kita pilih initialis lokalis, kita masukkan create empty list, kemudian kita masukkan lagi set listnya, kita tambahkan split text, kemudian teksnya kita masukkan list view yang pertama, kemudian pilih selection, untuk add-nya kita space. Pada set listnya kita tambahkan set textbox pertama, kemudian kita masukkan replace all text-nya. Untuk select list itemnya kita pilih get list, kemudian indeksnya 2, segmennya email, kemudian replace-nya kosong. Untuk set textbox 2 kita masukkan replace all text-nya lagi, kemudian select list itemnya kita pilih get list, kemudian indeksnya 1, segmennya nama, replace-nya kosong. Kemudian set textbox 3 kita masukkan replace all text-nya lagi, kemudian select list item list, kemudian get list, untuk indeksnya 3, segmennya password, replace-nya kosong. Untuk button yang pertama kita masukkan TinyDB, kemudian pada tampilan teksnya kita masukkan textbox 1, untuk value store-nya kita tambahkan join, kemudian kita tambahkan teksnya nama, textbox 2 space email, textbox 1 space lagi password, kemudian yang terakhir set textbox 3 teks. Untuk TinyDB kita tambahkan notifier-nya, kemudian pada notisnya kita isi teks data berhasil diubah, kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi ke tampilan data. Selanjutnya kita akan mencoba pada aplikasi BlueStrack. Yang pertama kita pilih sync up, kemudian kita masukkan namanya, dan kita masukkan emailnya, dan kita tambahkan passwordnya, misalnya, kemudian kita pilih sync up, dan untuk emailnya kita masukkan yang tadi, dan kita tambahkan passwordnya, dan kita pilih login. Di sini tampilan loginnya sukses pada halaman utama, dan kita klik, kita coba edit, kita edit passwordnya, kemudian kita pilih edit. Di sini data sudah berhasil diubah dan datanya sudah tampil, kemudian kita hapus, dan kemudian kita coba untuk keluar. Kurang lebihnya presentasi saya. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Ya, Mbak, monggo. Apa yang dimaksud notifier? Pengertian notifier ya, Mbak? Ya, Mas. Untuk notifier merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan pemberitahuan suatu informasi, baik itu secara TOAS maupun alert dialog, Mbak.
Baik, Mas. Monggo, jika ada pertanyaan lagi. Monggo, Mas. Pengertian dari TNI-DP. TNI-DP. Untuk TNI-DP sendiri adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi pada app Inventor ke dalam perangkat smartphone Android, yang mana penyimpanan data ini bersifat offline dan data yang disimpan tidak dapat dibagikan ke smartphone lain. Data hanya bisa diakses pada suatu smartphone saja. Data yang disimpan pada TNI-DP akan tersedia dan terlihat pada saat aplikasi berjalan. Kurang lebihnya begitu, Mas. Ya, Mas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.